Kalau ada yang bertanya, silakan bertanya. Kenalkan, nama saya Risa. Saya sebagai divisi konsumsi. Kenalkan, nama saya Muhammad Fajri. Saya sebagai pembawa acara. Kenalkan, nama saya Rania Laila Tabila. Di sini saya akan membacakan materi. Kenalkan, nama saya Isa Nabila. Saya sebagai sekretaris. Lalu juga ada Kak Maria, dia yang bakal memfasilitasi kita, dan juga ada Kak Afifah. Mulai acara hari ini, yang akan baiknya kita berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Mulai acaranya kita juga akan mau mendengar dulu nih sambutan dari ketua panitia kita yang akan membuka acara resmi. Silakan kepada ketua waktu dengan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membuka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mengambilkan Allah, bukan puasa, acara yang dibuka. Oke, untuk singkat waktu juga, mohon bantuannya teman-teman. Kalau ada yang ingin bertanya dan ada yang bertanyakan, silakan pada saat pemateri menjelaskan, silakan bertanya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari sekolah, dari Ibu Pipi selaku guru bimbingan konseling di SMPS Kemala Bayangkari. Terima kasih untuk pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Kemala Bayangkari 3 dan Wakil Kepala Sekolah SMP Kemala Bayangkari 3, Bapak Kumulyono SPD dan Bapak Imam Wahyudi SD. Juga yang terhormat Bapak dan Ibu guru serta staf karyawan SMP Kemala Bayangkari 3. Dan selamat datang juga untuk kakak-kakak dari mahasiswa Universitas Indraprasta yang akan melakukan penyuluhan tentang pelecehan seksual melalui media sosial. Selamat pagi juga untuk anak-anak ibu yang selalu ibu banggakan. Terima kasih atas perhatiannya, dan untuk kakak-kakak juga saya mengucapkan terima kasih juga atas kesediaannya untuk melakukan penyuluhan yang baik ini. Baik, sebelumnya pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita diberikan umat sehat ya, karena masih bisa melakukan kegiatan kalian setiap hari, yaitu untuk melakukan aktivitas belajar. Kali ini kalian akan diberikan penyuluhan ya mengenai sosialisasi pelecehan seksual di media sosial. Oke, anak-anak ibu sekalian, di era digital ini media sosial menjadi bagian yang penting dari kehidupan sehari-hari kita. Media sosial memungkinkan kita untuk berbagi cerita, kemudian belajar dan berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Namun di balik manfaatnya, media sosial juga membawa tantangan besar. Salah satunya adalah ancaman pelecehan seksual. Ya. Nah, pelecehan seksual di media sosial dapat berupa komentar, ya, berupa pesan, entah itu melalui kalau di DM itu ada ya istilahnya di DM ya, entah mungkin kalau di Facebook melalui inbox gitu kan. Dan itu tidak pantas dan mengganggu. Hal itulah yang namanya sudah melakukan pelecehan, karena kita merasa tidak nyaman dengan entah itu ujaran-ujaran kata-kata yang jorok, kata-kata yang sekarang istilahnya
Catcalling. ya. Iya, nggak kenal, nggak apa, main sayang-sayangan, main band-bandan ke kita ya. Dan ini nanti kalian akan lebih paham nanti seperti apa yang bentuk-bentuk pelecehan seksual media sosial nanti dari kakak-kakak akan disampaikan. Dan nanti seperti apa juga kita untuk mengantisipasinya. Jangan sampai itu terjadi kepada diri kalian semua. Mungkin sambutan dari Ibu cukup sekian. Nanti untuk lebih jelasnya nanti. Terima kasih kepada Ibu Vivi yang telah memberikan sambutan. Selanjutnya, Adik-adik masih pada semangat nggak pagi ini? Biar semangat, kakak-kakak mau bagiin sedikit makanan buat adik-adik biar makin semangat hari ini. Jalan-jalan ke Surabaya. Cakep. Pulangnya ketemu sama Pak Teguh. Cakep. Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada MC yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang insya Allah akan saya patah-patahkan menjadi ungkapan kata-kata yang indah. Dan tidak lupa terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir pagi hari ini. Apa kabar teman-teman semua? Baik. Semoga hari-harinya ceria dan bahagia selalu ya. Amin. Perkenalkan, nama saya Rania Laila Fadila. Pada kesempatan kali ini saya berkesempatan menjadi pembawa materi yang akan menemani rekan-rekan, yang akan menemani teman-teman semua beberapa menit ke depan. Karena kalau menemani seumur hidup itu harus dinikahkan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang keterkaitan media sosial terhadap pelecehan seksual. Adanya kemajuan teknologi tentu saja memberikan berbagai dampak bagi kehidupan manusia. Adapun dampak negatif dan positif. Dampak ini disesuaikan dengan tergantung pengguna dalam menggunakan media sosial. Apa sih pelecehan seksual di media sosial itu? Yaitu perilaku yang memberikan penghinaan atau pencelaan, di mana tindakan ini merupakan tindakan yang tidak diinginkan oleh yang menjadi sasaran, sehingga dapat memunculkan adanya reaksi negatif seperti marah, benci, malu, dan lain sebagainya. Sedangkan di media sosialnya, adapun rayuan atau godaan yang tidak menyenangkan di media sosial maupun chat, komentar,
yaitu percakapan yang dilemparkan kepada media sosial dan di mana tindakan ini dapat dilakukan oleh siapa saja yang terakses melalui media sosial tersebut. Nah, di sini ada faktor penyebabnya, teman-teman. Kenapa orang-orang itu dapat tergiur dengan pelecehan seksual di media sosial? Yang pertama itu ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu atau pergaulan yang salah atau tidak baik menyebabkan pelaku menjadi salah jalan. Singkatnya, hati-hati dalam memilih Teman. pergaulan atau teman. Karena bagian yang penting dalam memperbaiki adalah pergaulan. Tinggalkan teman yang mempengaruhi buruk bagimu dan jangan takut kesepian. Selagi diri kamu baik, maka kamu akan dipertemukan dengan orang-orang baik. Yang kedua ada faktor keluarga. Salah satunya dalam pengetahuan pendidikan seks dari orang tua. Kurangnya pengawasan dari orang tua menyebabkan pelaku berpeluang melakukan tindakan pelecehan seksual. Dan yang terakhir yaitu ada tingkat puncaknya atau faktor media sosial. Karena dari faktor ini banyak akses pornografi yang tidak di-banner sehingga si penonton aksesnya naik dan sehingga dia juga berpikiran untuk melakukan hal yang sama. Kembali lagi, karena tidak semua pengguna sosial memanfaatkannya dengan baik dan bijak sehingga menimbulkan beragam keresahan, rasa stres dan merusak psikologis orang lain. Contoh merusak psikologis orang lain yaitu dengan pelecehan media sosial. Dilanjut dengan materi Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh kepada Kak Riki. Silakan. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Triti Julianingsi. Tadi saya telat, maaf ya. Nah, adik-adik tahu nggak sih kalau pelecehan seksual di media sosial itu membawa dampak yang negatif. Nah, ada tuh beberapa dampak dari pelecehan seksual, yaitu korban akan mengalami stres dan rasa trauma yang mendalam, sehingga dapat mengganggu fungsi dan juga perkembangan otaknya. Jadi kalau nauzubillah dan misalnya mengalami pelecehan seksual, pasti akan mengganggu konsentrasi dalam belajar, mengganggu otaknya juga. Lalu juga dampak pelecehan yang kedua itu ada melanggar UU pornografi dan UU pidana sehingga dapat dihukum sebagaimana aturan berlaku. Dan juga ada pelanggaran pidana. Nah, banyak juga dampak negatif dari pelecehan seksual, makanya adik-adik harus menjauhi pelecehan seksual dan juga harus melaporkan kalau tahu pelecehan seksual di media sosial. Apa yang mengalami juga harus segera dilaporkan. Nah, gimana sih cara kita untuk menindaklanjuti pelecehan seksual atau menjauhi pelecehan seksual? Yang pertama, apabila adik-adik menggunakan media sosial atau ada orang lain yang mengirimkan pesan tidak senonoh atau menggunakan unsur pornografi, maka akun tersebut sebaiknya diblokir dan juga dilaporkan supaya tidak mengganggu aktivitas yang nyaman dan aman. Lalu yang kedua, sebelum mengunggah foto nih, kan adik-adik zaman remaja paling suka upload foto ya di media sosial. Nah, kalian tuh harus dipilih dulu nih gimana sih foto yang tidak mengundang orang-orang berkomentar negatif. Lalu juga meskipun setiap individu kan memiliki hak kebebasan, tapi kita juga harus memilih foto yang baik untuk diupload. Lalu yang ketiga ada private profile. Di Instagram tuh kan ada akun privasi ya. Nah, itu tuh berguna banget buat milih-milih followers yang kita tuh harus lihat dulu nih followersnya. Kalau misalnya dilihat kayak misalnya cowok yang gitu, nah itu tidak boleh ya. Jadi kalian harus privasi akunnya.
mungkin adik-adik sedikit jenuh mendengarkan materinya. Boleh adik-adik untuk berdiri dulu. Iya, berdiri. Nama permainnya gajah semut, cacing ular. Kalau misalnya kakak bilang gajah berarti besar. Kalau misalnya kakak bilang semut berarti kecil. Sedangkan kalau kakak bilang cacing berarti pendek. Kalau kakak bilang ular berarti panjang. Ini kalau kakak bilang gajah besar, ayo ikutin besar. Kalau kakak bilang semut kecil. Kalau kakak bilang ular panjang. Kalau kakak bilang ular cacing pendek. Paham nggak? Ayo. Kakak maaf bukannya dibalik, kalau bilang gajah berarti Ya, nanti, Bu. kalau bilang monyet berarti dia gede. Ya nanti kita Oh, dibalik. dulu. Biar pada kompas dulu. Oke, kita lihat. Gajah, Ambil gerak dong. Besar. ular, cacing, Kecil. Sekarang balik. sekali lagi. Gajah, semut, Sama. ular, Dong. cacing. Oke, sekarang dibalik ya. Kalau misalnya kakak bilang gajah, kalian bilangnya Besar tapi gerakannya kecil. iya, kalian bilangnya besar tapi gerakannya kecil. Kalau semut gerakannya besar. Tapi orangnya kecil. Ya. Gini. Kalau kakak bilang gajah besar, tapi gerakannya kecil. Ya. Kalau kakak bilang semut kecil, gerakannya besar. Kalau kakak bilang ular panjang, gerakannya pendek. Kalau kakak bilang cacing pendek, gerakannya panjang. Oke? Kita mulai ya. Kalian yang tak semangat nanti maju ke depan. Dikasih hukuman. Yang salah. Yang salah dikasih hukuman. Seru-seruan tapi hukumannya. Semut, ayo. Gajah, semut, ular, cacing, coba kakak sebutin lebih cepat ya. Alah. Gajah, ular, cacing, semut, Semut besar apa kecil? oke sekali lagi ya. Ular, Ayo. cacing, semut, Ayo. gajah, ular, siapa aja? Jangan salah. Maju, maju.
Cacing. Gajah. Kambing. Nggak ada ya, nggak ada. Gajah. Semut. Ada 3 orang nih yang mau kesini. Kira-kira hukumannya apa buat mereka? Nyanyi. Gimana kalau misalnya hukumannya kita kasih hukuman mereka buat kasih kata-kata ke kita kayak kagem, tau gak sih kagem? Biar kita nanti makan Singkat saja. Kalau digituin. penyanyi dulu kali ya. Sit. Sini dong, tengah. Sini, tengah. Singkat saja. Kata-kata ini dong kak. Ayo apa? Ayo. Jangan lupa tersenyum. Ayo. Kalau misalnya kalian lapar, makanlah. Singkat saja. Yang seru dong. Jadi jangan Baik kita disakiti tapi dia bahagia. Daripada kita disakiti tapi dia lebih baik disakiti daripada Yang benar. kamu lebih baik disakiti daripada lebih baik disakiti tapi melihat dia bahagia daripada disakiti tapi tidak bahagia. Dan yang ketiga itu pertanyaan dari siapa ini? Tadi kan pertanyaannya apa contoh Verbal ya. Kan tadi udah jelaskan ada 2 biasanya itu ada secara fisik dan verbal. Kalau fisik berarti fisiknya ada gitu. Kalau verbal berarti dengan melalui media sosialnya. Media sosial itu apa aja Kak? Kan banyak tuh, ada WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Itu kan termasuk media sosial. Contohnya itu komentar atau chat yang kirim ke kamu gitu, contohnya gitu kan.
komentar dari chatnya tuh yang tidak positif, bahkan negatif, bahkan ada yang sampai mengomentari emang fisik kamu gitu. Itu termasuk pelecehan seksual secara verbal. Kemudian paham? Adik-adik yang tadi Naja sama Korika Hikmat boleh maju, kita mau kasih hadiah. Asik. Ayo, yang Maju. Maju. Asik dapat hadiah. Alif keren banget. Satu, dua, tiga. Nah, ya. Satu, dua, tiga. Nah. Kasihan deh yang nggak nanya nggak dapet. Satu, satu, dua, tiga. Dah. Itu. Satu, dua, tiga. Dah. Foto bareng lu. Kamera. Sama kakak itunya. Panitia tuh sama Nah, tengah. materi juga. Nah, ini kita kagak ikut ini kapan ya? Gak kena tau. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Kita nggak apa-apa kan nggak ikut. Karena tadi dibuka dengan awal satu pantun, boleh saya tutup dengan 2 buah pantun? Boleh. Seperti tadi ya teman-teman jawab cakep. Satu pacaran datang ke manusia. Cakep. Dekat sama HTS malah di ghosting. Cakep. Cegahi dirimu dari pelecehan seksual. Rayakan dirimu dengan personal branding. Satu lagi ya teman-teman. Beli pompa di perempatan. Cakep. Pulangnya mampir beli teri. Cakep. Sampai jumpa di lain kesempatan. Awas terbayang senyum pembawa materi. Karena yang paling dilupakan itu kenangan bersama dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita sampai di penghujung acara hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Doa dimulai dengan keyakinan masing-masing. Mulai. Terima kasih kepada adik-adik dan Sampai jumpa di acara berikutnya. Semoga kita semua lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan kita semua terhindar dari perilaku pelecehan seksual dimanapun kita berada. Terima kasih, sampai jumpa adik-adik.